warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali ya di channel Biko Story. Channel yang akan mengulas berbagai hal, kisah, kasus, misteri hingga sejarah dalam kemasan cerita bergambar. Dan untuk video kali ini, admin akan mengulas salah satu tragedi dalam dunia penerbangan, yaitu tragedi Sukhoi Superjet 100 yang jatuh di Gunung Salak. Namun dalam video kali ini admin tidak akan menceritakan secara rinci bagaimana kronologi dari jatuhnya pesawat tersebut. Yang diceritakan hanyalah garis besar dan juga bagaimana kesaksian dari tim evakuasi. Terdengar suara pilot sedang berkomunikasi dengan petugas di Menara Jakarta Approach. Di saat itu seorang pilot dari Rusia sedang mendemonstrasikan pesawat Sukhoi Superjet 100. Pilot tersebut adalah Alexander Yablonchev. Dan ini adalah penerbangan perdananya di Indonesia, di mana saat itu ia sedang melakukan demonstrasi yang dijuluki dengan nama Welcome Asia. Tak lama kemudian percakapan kembali terjadi antara pilot dan petugas di menara. Saat itu, sang pilot meminta untuk menurunkan ketinggian pesawat dari 10.000 kaki menuju 6.000 kaki. Pesawat terdeteksi oleh petugas menara terbang dengan kecepatan 290 knot atau sekitar 537 km per jam. Dan ini adalah setengah dari kecepatan maksimal pesawat itu. Di dalam pesawat, pilot kemudian berbincang dengan perwakilan dari Indonesia. Saat itu, ia sedang menjelaskan keunggulan yang dimiliki oleh pesawat ini. Dan di saat itu pula peringatan bahaya kemudian berbunyi. Landing gear not down, landing gear not down. Peringatan itu terus muncul sampai dengan 6 kali. Namun sang pilot mengabaikan peringatan tersebut. Kemungkinan ia mengira ada kesalahan dalam database kontur. Ia kemudian mematikan alarm peringatan. Dan percakapan terakhir yang diketahui, pilot meminta untuk berbelok ke kanan, di mana moncong pesawat itu kini mengarah ke Gunung Salak. Namun percakapan itu tidak mendapat respon dari petugas menara, dan besar kemungkinan pilot tidak mengetahui bahwa di depannya terdapat sebuah gunung. Diperkirakan itulah menit-menit akhir sebelum akhirnya pesawat menabrak Gunung Salak. Di tempat yang berbeda, petugas menara mencoba melakukan kontak dengan pesawat. Namun tidak ada respon yang diterima. Dan 4 jam setelahnya, pesawat pun akhirnya dinyatakan menghilang. Dan dimulailah proses pencarian pesawat. Informasi mengenai pesawat yang hilang di Gunung Salak pun langsung menyebar. Tim SAR gabungan pun langsung dibentuk, yang terdiri dari Basarnas, BNPB, TNI, Polri, PMI, FPTI, Organisasi Pecinta Alam, serta banyak organisasi lain juga termasuk masyarakat. Mereka langsung bergerak melakukan pencarian. Gunung Salak sendiri dikenal sangat curam. Gunung itu memiliki lebih dari satu puncak. Antar satu puncak dengan puncak lainnya terhubung dengan punggungan yang sangat curam. Medannya sangat bervariasi dan juga cuaca yang sangat tidak menentu. Tidak heran jika gunung ini kerap digunakan untuk latihan pasukan TNI. Dan akhirnya di keesokan harinya, di tanggal 10 Mei 2012, reruntuhan dari pesawat Sukhoi ditemukan di Gunung Salak. Puing-puing terlihat di ketinggian 1.500 meter. Tim evakuasi gabungan pun segera mencari jalur untuk melakukan evakuasi. Namun sebelum itu mereka juga harus memikirkan jalur untuk mereka sendiri, mengingat jalurnya sangat terjal bahkan nyaris vertikal. Dan juga tipikal hutan di Gunung Salak adalah vegetasi yang sangat rapat. Terkait dengan bagaimana proses evakuasi, banyak sekali kisah dan pengalaman yang jelas tidak akan bisa dilupakan. Surya, salah satu anggota dari PMI. Saat itu, ia masuk di tim Charlie yang di dalamnya sebagian adalah anggota Kopassus. Meskipun sudah beberapa kali naik di Gunung Salak, namun kali ini medannya jauh lebih menantang, jauh lebih sulit. Jalur ini dinamakan dengan jalur embrio. Dengan susah payah dan penuh perjuangan, mereka akhirnya sampai di tebing puncak Salak 1. Di hari pertama ia melihat korban dari peristiwa tersebut. Dirinya terdiam saat pertama kali melihat keadaan di sekitar lokasi. Sampai di lokasi, saya sangat kaget. Betapa dahsyatnya benturan pesawat ini. Seperti meledak hebat. Sebagian besar korban terbakar, kata Surya. Di seluruh jalur itu bau gosong bercampur dengan bau amis menemani. Mereka masih terus menyisir sampai dengan jam 3 dan berhasil mengevakuasi 8 kantong mayat. Namun hanya 3 kantong mayat yang bisa sampai ke atas puncak dan kemudian dibawa menggunakan helikopter. Bahkan pengakuan horor juga ada yang berasal dari Sartude yang tidak ingin disebutkan namanya. Ia bersama dengan timnya berhasil melewati semua rintangan di hari pertama pendakian.
Namun di balik keberhasilan mencapai lokasi itu, beberapa kali ia mengalami gangguan. Gangguan bahkan dialami oleh warga lokal yang juga ikut di dalam timnya. Warga itu mengeluh tidak kuat jalan. Pertama, bagian betis terasa panas seperti ada yang memegangi. Setelah dilepaskan dan kembali berjalan, ternyata pindah ke paha, kemudian dada sampai akhirnya kepala, ujarnya. Tidak hanya sampai di situ, ketika perjalanan turun pun ia mengalami gangguan. Saat itu, ketika mendapatkan sinyal, ia kemudian langsung menghubungi pacarnya. Namun tiba-tiba dalam telepon itu suara pacarnya berubah menjadi datar. Ia pun sadar bahwa itu bukan suara dari pacarnya. Ketika ia menanyakan siapa orang tersebut, suara itu mengaku sedang kedinginan dan juga butuh pertolongan. Serta dia kemudian berusaha tegas menanyakan dengan nada agak tinggi. Namun meski ia mendengar suara itu, pacarnya ternyata tidak bisa mendengar suara asing itu. Yang terdengar hanyalah suara dari Sertude yang menggertak-gertak. Sampai setelah peristiwa itu pun, suara itu tetap menjadi misteri. Keanehan juga dirasakan oleh Sersan F, yang kala itu ikut membantu evakuasi. Di Gunung Salak itu ia bertemu dengan seorang kakek, yang ternyata membantu memijit kakinya. Kakek itu datang setelah Sersan F duduk kelelahan, sampai-sampai kakinya terlalu berat untuk melangkah. Namun di saat ia mulai memijit kakinya, tangan kakek itu terasa sangat dingin. Dan setelah selesai, sang kakek kemudian langsung pergi dan masuk ke dalam semak belukar. Sersan F kemudian mengejar dan mengikuti. Namun anehnya kakek itu hilang, seolah hilang ditelan dengan gelap semak belukar. Di saat ia masih bingung mencari sang kakek, lampu senter dari teman-temannya seolah menyadarkannya. Dan kemudian ia pun melanjutkan proses evakuasi. Setidaknya itulah 3 kisah dari petugas tim evakuasi. Tentu banyak sekali kisah lainnya yang belum admin ceritakan. Korban dari peristiwa ini sendiri berjumlah 45 orang, yang sebagian besar merupakan jurnalis yang saat itu sedang meliput demonstrasi pesawat Sukhoi Superjet 100. Dari peristiwa ini, setidaknya ada 4 kejanggalan yang ditemukan. Yang pertama adalah rute dari penerbangan demonstrasi. Untuk Joy Flight atau penerbangan demonstrasi, seharusnya mengambil rute Krakatau, melewati wilayah laut yang terang. Tapi ini malah melewati Pelabuhan Ratu, melewati wilayah pegunungan yang gelap, ujar pengamat penerbangan, Samudra Soekardi. Samudra menuturkan, Joy Flight atau penerbangan demonstrasi biasa dilakukan di atas wilayah laut yang terang, baik pesawat jenis besar, sedang, sampai dengan yang pesawat kecil, seperti Bombardier atau Cessna Caravan. Mereka selalu melintasi wilayah laut. Keanehan kedua adalah izin turun ke 6.000 kaki. Seperti yang sudah diceritakan, pesawat sebelumnya izin untuk turun ke 6.000 kaki. Namun sebenarnya masih menjadi perdebatan, apakah pada saat itu diizinkan atau tidak. Dari Basarnas, Humas Basarnas Gagah Prakoso mengatakan bahwa hal itu merupakan inisiatif dari pilot. Belum diketahui apakah langkah itu ditempuh karena cuaca yang buruk, atau bisa jadi faktor yang lain. Saat pilot meminta izin, ATC belum memberi jawaban. Saat itu belum sempat dijawab, tapi pesawat sudah hilang kontak, ucapnya. Keanehan berikutnya adalah pada sinyal darurat yang tidak terdeteksi. Bahkan dikatakan tak hanya ATC dari Halim, tapi Singapura dan Australia juga tidak mendeteksi. Gagah mengatakan, jika pesawat mengalami gangguan, maka emergency sinyal akan langsung dikirim ke ATC terdekat. Dalam kasus ini, biasanya Singapura dan Australia juga bisa mendeteksi. Dan kejanggalan terakhir adalah sinyal HP yang masih menyala. Di saat pesawat hilang kontak di sekitar jam 3 sore, sinyal HP dari 2 wartawan majalah angkasa masih aktif. Mereka adalah Didi Yusuf dan Dodi Aviantra. Bahkan panggilan masuk masih bisa masuk sampai dengan jam 5 sore. Namun tak ada respon dari mereka. Padahal diketahui juga, di sekitar puncak kebanyakan area tidak mendapatkan sinyal HP. Itulah kisah dari tragedi jatuhnya pesawat Sukhoi di Gunung Salak. Gunung Salak sendiri memang banyak sekali memakan korban. Di antaranya adalah helikopter Sikorsky di tahun 2003, pesawat Cessna 185 di tahun 2004, pesawat Kasa TNI di tahun 2008, pesawat latih jenis Sundower di tahun 2009, dan masih di tahun 2009 terjadi pula kecelakaan helikopter Puma. Hingga akhirnya di tahun 2012, yaitu tragedi Sukhoi Superjet 100. Dan masih banyak sekali korban lain, baik dari pendakian ataupun dari pelatihan oleh militer. Admin rasa cukup sampai di sini kisah yang bisa diceritakan. Semoga kecelakaan pesawat di Gunung Salak tidak akan kembali terulang. Dan kepada para korban, marilah kita doakan agar mereka diberikan tempat yang mulia. Jika ada kesalahan ataupun pendapat yang berbeda,
Silahkan tuakan pendapat kalian dalam kolom komentar di bawah. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.